Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai fenomena kesehatan dalam masyarakat, yaitu malaria. Pemilihan topik ini karena saat ini kita memasuki musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan musim peralihan yang mana cuaca menjadi sangat tidak menentu, terkadang panas, hujan, terus seperti itu. Jika ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang karena dapat menikmati secangkir minuman hangat, namun dari kacamata sebagian orang lain melihat fenomena ini berbeda, karena ini merupakan situasi yang mengharuskan kita siaga dalam mengatasi perkembangan nyamuk. Mengingat genangan air di mana-mana sehingga nyamuk akan lebih mudah untuk berkembang biak. Hal tersebutlah yang akan mengakibatkan populasi nyamuk meningkat. Mungkin ini untuk minoritas orang tidak begitu menjadi masalah apabila nyamuk menghisap darah manusia, toh cuma sekian 0,00 tetes. Tetapi akan amat berbahaya dan mengerikan apabila nyamuk-nyamuk itu terinfeksi parasit yang dapat mengancam nyawa. Banyak jenis parasit yang penularannya secara tidak langsung, yakni diperantarai oleh nyamuk ke manusia. Pada topik kali ini, saya akan memfokuskan mengenai penyakit menular yaitu malaria. Menurut WHO, malaria didefinisikan sebagai penyakit demam akut yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Jenis parasit malaria yang menginfeksi manusia diantaranya Plasmodium falciparum, yakni merupakan jenis malaria penyebab infeksi parah dan apabila tidak segera diobati dapat menyebabkan kematian dalam waktu 24 jam saja. Yang kedua, Plasmodium vivax. Gejala yang ditimbulkan apabila terinfeksi jenis ini yakni demam berulang dengan jarak 2 hari. Yang ketiga, Plasmodium ovale. Gejala demamnya seperti pada Plasmodium vivax. Yang keempat, Plasmodium malaria. Gejala demamnya berjarak 3 hari. Dan yang kelima, Plasmodium knowlesi yang secara langsung menginfeksi hewan sehingga menjadi penyebab penularan dari hewan ke manusia, yaitu malaria zoonosis. Selanjutnya, bagaimana sih penyebaran penularan malaria? Pada umumnya, orang yang terkena malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif dari hisapan darah orang yang terinfeksi sebelumnya. Mayoritas spesies nyamuk jenis ini akan menggigit pada sore menjelang malam hari. Parasit malaria akan menginfeksi sel hati yang selanjutnya menuju sel darah merah atau eritrosit orang yang terinfeksi. Itulah penyebab malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, transplantasi organ, dan penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Malaria juga dapat ditularkan dari seorang ibu kepada bayinya yang belum lahir sebelum maupun sesudah persalinan, yang disebut dengan malaria kongenital. Nah, sekitar 1 minggu kemudian, saat nyamuk itu menghisap darah berikutnya, parasit itu akan bercampur dengan air liur nyamuk dan disuntikkan ke orang yang digigit. Penyakit ini berbeda dengan penyakit menular lainnya karena merupakan penyakit menular secara tidak langsung, artinya tidak menyebar dari orang ke orang seperti pilek atau flu dan tidak dapat ditularkan secara seksual maupun duduk di sebelah seseorang yang menderita malaria. Kemudian, tanda dan gejala. Orang yang terkena malaria biasanya mengalami tanda dan gejala yang umumnya akan muncul 10-15 hari setelah terinfeksi dengan gejala demam tinggi lebih dari 37,5 derajat Celcius disertai dengan menggigil yang kemudian berkeringat banyak. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, mual muntah. Keempat, sakit perut. Kelima, nyeri otot. Keenam, diare. Ketujuh, penyakit seperti flu. Dan kedelapan, anemia. Gejala parahnya yaitu dapat menyebabkan kejang-kejang hingga seseorang itu mengalami koma. Malaria pada wanita hamil jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan keguguran, lahirnya bayi prematur, dan BBLR atau berat badan lahir rendah maupun kematian pada neonatus. Namun, penyakit dan kematian akibat malaria ini biasanya dapat dicegah. Nah, sebelum tahu pencegahannya, pentingnya kita juga tahu seberapa tinggi angka kejadian malaria ini dengan tujuan meyakinkan bahwa malaria itu penyakit serius yang perlu diberantas dan ditangani. Oke, langsung saja pada prevalensi malaria. Berdasarkan prevalensi dari WHO tahun 2020, diperkirakan terdapat 241 juta kasus malaria di seluruh dunia yang perkiraan jumlah kematian akibat malaria mencapai 627.000 pada tahun 2020, yang mana anak-anak berusia kurang dari 5 tahun menyumbang angka tertinggi dengan persentase 80% di wilayah Afrika.
Untuk Indonesia, menurut data Kemenkes, total kasus malaria di Indonesia mencapai 10 sekian kasus pada tahun 2021, yang mana mengalami penurunan 58,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika dilihat trennya, sejak tahun 2018, kasus malaria yang terjadi di Indonesia cenderung menurun. Meskipun demikian, kasus malaria sempat meningkat pada tahun 2019 mencapai 250.000 sekian kasus. Kemudian, kasusnya menurun kembali pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021. Nah, berdasarkan data penurunan tersebut, bukan berarti kita sudah bebas dari malaria, karena kasus tertinggi malaria masih diduduki oleh Indonesia bagian timur, yakni Papua dengan kasus kejadian mencapai 86.000 sekian kasus hingga saat ini. Kemudian disusul oleh NTT sebanyak 2.000 sekian kasus dan Papua Barat sebanyak 1.000 sekian kasus. Berkaca dari kasus malaria di Bengkulu dan Yogyakarta dengan angka kasus terendah, artinya sudah dikatakan berhasil dalam mengimplementasikan langkah pencegahan maupun penanganan dari malaria ini. Selanjutnya, strategi pencegahan berdasarkan dari WHO. Nah, strategi yang direkomendasikan oleh WHO dalam pengendalian dan pencegahan malaria telah dimuat dalam Global Technical Strategy for Malaria tahun 2016 sampai 2030 yang telah berkontribusi besar dalam mengurangi beban global penyakit malaria ini. Strateginya yang meliputi yang pertama, kontrol vektor atau parasit, yakni spesies penyebab malaria dengan mengurangi penularan melalui dua intervensi inti, yaitu menggunakan kelambu berinsektisida dan penyemprotan residual dalam ruangan. Yang kedua, yakni strategi kemoterapi preventif, yakni dengan menggunakan obat-obat anti malaria, baik original maupun kombinasi dengan dosis lengkap, terutama untuk populasi rentan terhadap malaria seperti bayi, anak berusia kurang dari 5 tahun, dan wanita hamil. Nah, pengobatan yang dilabel baik untuk malaria jenis Plasmodium falciparum adalah kombinasi berbasis artemisinin. Yang ketiga, yakni vaksin malaria, di mana vaksin ini diimplementasikan secara luas pada anak-anak yang menetap di wilayah dengan penularan malaria jenis Plasmodium falciparum sedang hingga tinggi. Vaksin ini telah terbukti secara signifikan mengurangi malaria. Yang keempat, pengawasan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data terkait malaria secara konsisten dan sistematis, dengan tujuan data-data tersebut digunakan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi praktik kesehatan masyarakat terkait pelayanan dan perawatan yang dapat diberikan terhadap korban malaria. Dan yang kelima, eliminasi dengan strategi penanggulangan. Nah, kesimpulan dari strategi yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat sebagai upaya pengendalian yaitu dengan eritrosit. E. Eliminasi pakaian pendek yang tidak dapat melindungi dari gigitan nyamuk. R. Rutin menerapkan 3M, menguras minimal 1 kali seminggu, menutup tempat penampungan air, dan mengubur. I. Ikan dapat dipelihara di tempat penampungan untuk mengurangi populasi jentik. T. Tanam tanaman yang mengusir nyamuk seperti serai wangi dan bunga melati. R. Rutin fogging massal minimal sebulan sekali. O. Obat anti nyamuk yang mengandung DET terutama disemprotkan pada pagi dan sore hari. S. Segera jemur pakaian basah untuk menghindari tempat lembab yang menjadi favorit nyamuk. I. Ingat untuk segera cek kesehatan apabila datang dari wilayah endemik malaria. T. Tidur menggunakan kelambu berinsektisida. Oke, itulah strategi eritrosit yang dapat dilakukan untuk langkah mewaspadai malaria. Mungkin sekian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai strategi dapat mengunjungi peraturan-peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, dan beberapa referensi terkait. Terima kasih, semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita dan lebih waspada terhadap malaria. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.